tengah di langit. Lampu jalan redup seperti lampu kamar kos yang udah hampir putus. Dan angin malam lewat sambil membawa aroma gorengan dingin dan Indomie rebus. Di pojokan jalan ada satu warung Indomie legendaris. Bukan karena menunya mewah, tapi karena kursinya miring, sendoknya kadang beda ukuran, dan gelas tehnya selalu bekas dicuci buru-buru. Entah kenapa, semua orang suka nongkrong di situ. Dan disinilah cerita ini dimulai dengan seorang pria bernama Bagas. Bagas 25 tahun, pekerja kantoran. Gajinya pas-pasan, tapi gaya hidupnya setengah sultan, setengah anak kos. Setiap malam sepulang kerja, dia punya ritual wajib, nongkrong di warung Indomie ini. Alasannya simpel, biar gak stres katanya. Padahal cuma di sini dia bisa makan kenyang, ngobrol random sama abang warung, dan pura-pura mikirin masa depan padahal scrolling TikTok. Malam itu, warung sepi, cuma ada suara kipas angin yang bunyinya kayak motor bebek mogok. Tek, 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 tek. Bagas duduk di bangku pojok, bangku favoritnya. Dari situ dia bisa melihat semua pengunjung datang dan pergi. Kadang dia suka nebak-nebak siapa yang jomblo, siapa yang LDR, dan siapa yang cuma mampir karena wifi gratis. Tiba-tiba suara sandal plek, plek, plek terdengar. Seseorang datang. Seorang gadis, hoodie abu-abu kebesaran, celana training, dan sandal swallow. Rambutnya dikuncir tinggi, pipinya sedih. "Bang, 1 Indomie goreng, telur 2, cabe 5, katanya santai ke abang warung. Bagas spontan menoleh. Dalam hati, wah ini bukan cuma pesen mie, ini pesan masa depan bareng gue. Dia tidak tahu siapa gadis itu, belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi malam itu hatinya meleleh seperti margarin panas di panci Indomie. Bagas tahu ini momen emas, dia harus bikin kesan pertama. Tapi bagaimana? Dia bangkit, pura-pura jalan ke kasir, padahal cuma mau dilihat. "Bang, saya Indomie goreng juga, cabenya 10, katanya lantang. Padahal biasanya 1 cabe aja udah bikin dia minta kipas. Abang warung sampai nengok. "Loh, tumben Gas, biasanya minta cabe 1, itu pun disisain." Bagas batuk kecil. Ya kan biar lebih berasa." Gadis itu melirik sekilas. Dan ini bagian paling berbahaya. Bagas langsung ngerasa seperti menang giveaway motor. Mereka akhirnya duduk di meja sebelah-sebelahan. Bagas pura-pura buka HP, padahal layar HP-nya cuma nyala di menu awal. Gadis itu makan dengan santai. Dia nampak nyaman, sementara Bagas peluknya turun kayak habis olahraga, padahal baru makan setengah mie. "Wah, abang jago pedas ya," celetuk gadis itu. Bagas panik tapi tetap sok tenang. "Pedas tuh udah kayak hidup, Dek. Kalau gak kuat, ya gak naik level." Dalam hati, ya Allah, tolong ini cabe jangan bikin aku pingsan di depan doi. Gadis warung itu yang biasanya cuma tempat nongkrong random, mendadak terasa romantis. Lampu neon yang kedap-kedip jadi kayak lampu panggung konser cinta. Tiba giliran Bagas menyuap mie. 1 suapan pertama, boom, matanya langsung berair. Bukan karena sedih, tapi karena cabainya berlebihan. Tapi demi harga diri, dia tahan. Senyum kaku, mata merah, hidung meler, pelipis berkeringat. "Bang, air putih," tanya gadis itu. "Gak perlu," jawab Bagas dengan suara serak-serak gagah. 5 detik kemudian, "Bang, air putihnya 1, gelas gede." Gadis itu ngakak sampai hampir keselek telur. Dan Bagas jatuh cinta sama tawa itu. Entah bagaimana mereka mulai ngobrol. Awalnya cuma soal mie, topping favorit, cabai ideal, telur ceplok versus telur rebus. Lalu obrolannya melebar ke hal-hal konyol. Kenapa Indomie goreng lebih enak jam 11 malam? Kenapa kipas angin di warung ini bunyinya kayak dinosaurus? Kenapa sendok di warung Indomie selalu bentuknya random? Bagas sampai lupa waktu. Biasanya jam segini dia udah scrolling akun gosip, tapi malam itu dia cuma pengen dengar suara gadis itu. "Nama kamu siapa?" tanya Bagas akhirnya. "Nadia," jawab gadis itu sambil nyeruput es teh manis.
Dan suara sedotan plastik itu entah kenapa terdengar romantis. Jam menunjukkan pukul 23.45. Warung mulai sepi. Abang warung udah beres-beres panci. "Gas, pulang nggak? Udah mau tutup," kata abang warung. Bagas berdiri. Nadia juga. Mereka jalan dalam arti bagus. Kamu sering kesini?" tanya Bagas berharap jawaban iya. "Baru pertama," jawab Nadia. Bagas langsung kaget. "Tapi enak banget Indominya, aku bakal sering kesini deh," lanjut Nadia. Dalam hati Bagas, yes. Sampai di lampu merah perempatan kecil, mereka berhenti. Bagas naik motor bututnya, Nadia berdiri di pinggir trotoar nunggu ojek online. Kalau besok kamu kesini lagi? Mungkin kita bisa makan bareng, cabe 10 bareng-bareng, kata Bagas sok tenang padahal lututnya getar kayak speaker bass. Nadia senyum lagi, senyum yang bikin malam mendadak gak dingin lagi. "Ya udah, kita cabe 10 bareng, tapi kamu jangan nangis lagi ya," katanya sambil melambaikan tangan ke motor Bagas yang bunyinya ning, tapi ngos-ngosan. Bagas bangun pagi. Untuk pertama kalinya gak kesiangan. Biasanya bangun jam 10, ini jam 6 udah bangun. Demi satu tujuan mulia, potong cabai sebelum jatuh cinta lagi. Kerja di kantor pun beda. Rekan kerjanya heran. "Gas, lo kenapa senyum mulu?" "Enggak, cuma cabai 10. Mereka semua bingung, tapi Bagas bahagia. Malam itu, ia datang lebih cepat ke warung. Bangku pojok, kipas dinosaurus, dan aroma mie semuanya terasa spesial. Dan benar saja, Nadia datang. Hoodie abu-abu, sandal swallow, senyum tipis. "Cabai 10 lagi?" tanya Nadia. Bagas mengangguk mantap. "Cabai 10. Bagi Bagas, itu tempat di mana sendok bengkok, kursi miring, dan kipas rusak jadi saksi kalau cinta bisa muncul dari hal sesederhana semangkuk mie. Mereka nggak langsung pacaran, nggak langsung nembak, tapi tiap malam mereka duduk di meja yang sama, cabai 10 dan tawa kecil yang bikin dunia nggak terasa berat. Kadang cinta nggak butuh restoran mahal, cukup satu warung Indomie dan seseorang yang bikin kamu rela kepedasan bareng."